Shalom, damai di hati, salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Gemim di Minggu Sengsara yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1-11 dengan tema Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudaraku, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tentu tidak. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang luput dari pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, kita tidaklah sempurna. Kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, sehingga kita sering melakukan kesalahan dan pelanggaran, perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jalan dan ketetapan Tuhan. Dosa menyebabkan kita kehilangan sukacita dan kebahagiaan, tetapi mengakui dosa kepada Allah dan bertobat memulihkan kebahagiaan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1-11 ini, Daud mengungkapkan kebahagiaannya setelah mengalami pengampunan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 1 dan ayat 2. Kata berbahagia berarti sukacita yang mendalam dan penuh. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan membawa kedamaian yang tak ternilai. Daud menyatakan kebahagiaan bagi orang yang tidak lagi menanggung beban dosanya, karena ia telah membuka hati dan mengakuinya dan tidak menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Karena memang tidak ada satupun atau hal sekecil apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita manusia, karena kita adalah ciptaannya. Orang yang mengakui dosa dengan sungguh, dengan tidak berpura-pura, artinya yang tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, tetapi benar-benar datang di hadapan Tuhan, mengakui dan mau hidup dalam pertobatan yang sungguh. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahannya. Pengampunan dari Tuhan membawa pemulihan dan kebahagiaan. Tuhan tidak lagi memandang kita manusia dengan segala pelanggaran dan dosa, melainkan sebagai ciptaan yang baru yang telah dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud pernah melakukan kesalahan. Ia jatuh dalam dosa yang besar, persinahan dengan Batsheba dan pembunuhan terhadap suaminya Uria. Daud pun berusaha menyembunyikan aibnya. Untuk beberapa saat, Daud sepertinya berhasil menutupi dosanya. Tetapi pada akhirnya Daud mengungkapkan bahwa betapa ia sangat menderita, baik secara fisik, batin, dan jiwanya. Ayat 3 dan ayat 4, Daud berkata, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari." Bahkan Daud merasa tangan Tuhan menekan dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Demikianlah suatu keadaan yang begitu menyesakkan, yang begitu menekan, seakan memikul beban yang menghancurkan. Namun Daud dia tidak larut dalam depresi rasa bersalah, tetapi Daud dengan penuh kejujuran ia mengungkapkan segala dosanya di hadapan Tuhan. Ayat 5 ia berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku."
Inilah sikap hati yang benar. Daud datang merendahkan diri dengan kejujuran, mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Jujur adalah sikap hati, yaitu sikap hati yang terbuka kepada kebenaran. Kejujuran dapat membawa pada ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga, kata sebuah pepatah. Karenanya, jika kita sadar telah berbuat dosa atau kesalahan, hal terbaik untuk dilakukan adalah mengakui kesalahan dan bertobat. Jangan kita menyimpan dosa-dosa yang lama, karena dosa yang disembunyikan dapat menggerogoti jiwa dan batin kita, sehingga tanpa kita sadari akan sangat mengganggu baik kesehatan mental, fisik, dan kehidupan rohani kita. Kita akan mengalami kelelahan, depresi, atau gangguan kecemasan. Rasa bersalah yang terus menghantui karena dosa yang belum kita bereskan dan selesaikan. Tetapi orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan akan beroleh anugerah pengampunan yang besar. Oleh karena itu Daud menasihati setiap orang yang saleh untuk melakukan hal yang sama, untuk datang dan berdoa kepada Tuhan, akui dengan jujur segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Ketika ia masih dapat ditemukan, jangan menunggu dikatakan pada waktu banjir besar terjadi. Ini menunjuk pada hari penghakiman. Jangan menunggu sampai waktu Tuhan menghakimi, tetapi selagi masih ada waktu dan kesempatan, selama Tuhan masih berkenan ditemui, datanglah, berdoalah kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Bagi Daud, Tuhan adalah tempat persembunyian, tempat perlindungan bagi orang yang bertobat. Dia melindungi kita dari kesesakan dan memberikan sorak-sorai kelepasan. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang selalu siap mengampuni jika kita mau datang dengan hati yang jujur. Hanya dalam Tuhan ada kelepasan dan perlindungan sejati. Selanjutnya ada nasihat untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan berbicara, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat." Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga membimbing kita dalam hidup yang benar. Ia ingin kita taat, bukan seperti kuda atau bagal yang perlu dikendalikan dengan kekang. Artinya pengampunan Tuhan bukanlah alasan untuk hidup sembarangan, hidup sesuka hati. Tetapi orang yang telah diampuni harus hidup dalam kebenaran dan terus mencari kehendak Tuhan. Bagian akhir Mazmur ini menegaskan kembali bahwa orang fasik banyak kesedihannya, tetapi orang percaya dikelilingi kasih setia Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan orang-orang benar, dan bersorak-sorak orang-orang yang jujur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua diajak untuk pertama datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Jika ada dosa yang masih kita sembunyikan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Jangan menunda pertobatan, karena pengampunannya selalu tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dosa adalah beban yang berat yang dapat menghancurkan hati, pikiran, dan kehidupan kita. Namun kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dia bukan hanya Allah yang adil, tapi juga Allah yang penuh belas kasih dan pengampunan. Seringkali kita berusaha menyembunyikan dosa kita, berharap bahwa ada waktu rasa bersalah itu akan hilang. Namun, seperti yang dialami Daud, semakin lama dosa dipendam, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Kita mungkin mencoba menutupi kesalahan kita dengan berbagai cara, mengalihkan dengan kesibukan, dengan menghibur diri, dengan kesenangan duniawi, atau bahkan menyangkalnya sama sekali. Tetapi tidak ada yang dapat menggantikan pengampunan Tuhan yang sejati. Hanya ketika kita datang dengan hati yang hancur, mengakui dosa kita dan berserah kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan sejati. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Sebaliknya,
Dia selalu menanti dengan tangan terbuka. Yang kedua, hiduplah sebagai ciptaan baru dan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan, kita harus hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah kita ke depan. Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, namun kita dapat belajar dari kesalahan dan dosa di masa lalu, dan dengan pertolongan Allah, kita dapat menggunakan pengalaman itu untuk membuat masa depan kita lebih baik. Tuhan telah menghapus dosa kita, maka kita juga harus hidup sebagai ciptaan baru, sama seperti kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Sang ayah berlari menyambut anaknya yang telah berdosa dan mengampuninya tanpa syarat. Demikian pula Tuhan siap menerima kita, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah kita perbuat. Dia tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan dan memberikan hidup yang baru. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita telah jatuh dalam berbagai dosa, baik itu dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Mungkin ada di antara kita yang masih terikat dengan kebiasaan yang buruk. Ada yang menyimpan dendam dan kepahitan. Ada yang merasa jauh dari Tuhan karena kesalahan masa lalu. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dia ingin kita hidup dalam kebebasan, tetapi dalam ketaatan dan kebenaran, dan jangan lagi dibelenggu oleh dosa. Yang ketiga, menjadi alat pengampunan bagi orang lain. Jika ada orang yang menyakiti kita, marilah kita belajar untuk mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Jangan biarkan kebencian menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup ini. Jika kita telah menerima pengampunan Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengampuni sesama. Jangan biarkan kebencian dan luka masa lalu menguasai hati kita. Sebaliknya, marilah kita hidup menjadi pribadi yang penuh kasih, yang mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan Tuhan bukan hanya teori atau konsep, tetapi sebagai realitas yang bisa kita alami setiap hari. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengalami kasih dan anugerah-Nya. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan beban dosa, jangan tunda untuk datang kepadanya. Akuilah dosa kita dan terimalah pengampunan-Nya. Hiduplah dalam kebahagiaan yang sejati, yang hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, membawa pemulihan bagi jiwa yang terluka, dan menuntun kita semakin dekat kepadanya. Dunia menawarkan kebahagiaan semu, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberi sukacita serta kebahagiaan yang sejati dan kekal bagi kita orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.